Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari, melihat tentang bagaimana menyusun liturgi kreatif dalam kegiatan Women Empowerment yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan PKP GPIB. Nah, sebelum kita tahu bagaimana menyusun liturgi yang kreatif, kita harus tahu dulu apa sebenarnya arti kata liturgi. Liturgi berasal dari bahasa Yunani, yaitu leiturgia, yang berarti pekerjaan. Kata liturgi sendiri terdiri atas dua kata, yaitu laos yang adalah rakyat dan ergon yang adalah pekerjaan. Jadi liturgi adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh umat untuk kepentingan Sang Tuhan atau untuk kepentingan Tuhan. Jadi ini berarti bahwa sepanjang liturgi atau sepanjang ibadah kita melakukan ritual untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk memuaskan umat. Dan hal yang kedua, tiap orang harus bekerja, artinya terlibat aktif. Liturgi yang baik adalah liturgi yang melibatkan semua umat agar umat dapat berpartisipasi secara penuh. Seorang ahli filsafat bernama Søren Kierkegaard, dia mengatakan begini, ibadah itu bagaikan pertunjukan drama. Yang menjadi pemainnya itu adalah seluruh umat. Dan siapa yang menjadi penontonnya? Yang menjadi penontonnya adalah Tuhan itu sendiri. Tiap gereja memiliki pola tata ibadah sendiri yang telah disepakati oleh konsensus bersama. Sama halnya juga dengan GPIB, dengan pola Alkitabiah, tradisi gereja yaitu Calvinis, lalu pengajaran agama Kristen, Katekismus Heidelberg, maka GPIB mengembangkan pola tata ibadah menjadi 4 rumpun. Ya, pola yang pertama, rumpun yang pertama yaitu menghadap Tuhan. Di dalamnya ada votum, nas pembimbing, salam, pengakuan dosa, berita anugerah, dan perintah hidup baru. Dan di dalamnya juga kita mengajak umat untuk bernyanyi bersama dalam nyanyian umat, nyanyian pengakuan, dan nyanyian kemuliaan. Lalu rumpun yang kedua yaitu pemberitaan firman. Terdiri dari doa mohon bimbingan Roh Kudus, lalu pembacaan Alkitab, lalu khotbah, lalu kemudian di dalamnya juga akan dilayankan pelayanan sakramen, baik itu perjamuan kudus maupun baptisan kudus. Lalu kemudian rumpun yang ketiga yaitu jawaban umat. Di dalamnya ada nyanyian respon setelah mendengar firman, lalu ada pengakuan iman, lalu ada pengucapan syukur. Umat memberi kepada Tuhan sebagai wujud syukur hati umat yang telah diberkati Tuhan. Lalu kemudian rumpun yang terakhir yaitu rumpun pengutusan. Di dalamnya ada warta jemaat untuk menegaskan kepada jemaat bahwa jemaat dipanggil untuk hidup dalam dunia dan jemaat mendengar amanat pengutusan lalu mendapat berkat. Hanya saja bagaimana kita mau membuat tata ibadah yang kreatif, kita dapat mengubah beberapa unsur-unsur yang ada dalam keempat rumpun ini. Tetapi rumpun menghadap Tuhan, pemberitaan firman, kemudian jawaban umat dan pengutusan itu akan tetap menjadi pola tata ibadah GPIB.
kita dapat membuat itu secara kreatif dengan mengubah beberapa bagian-bagian, baik itu mungkin nyanyiannya, atau mungkin doa, atau mungkin berita anugerah, nyanyian kemuliaan. Kita bisa merubah itu, bahkan mungkin berkat yang bisa kita nyanyikan. Dan pola tata ibadah ini ada di dalam setiap ibadah. Ibadah hari Minggu kita akan mendapati pola yang sangat lengkap seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi untuk ibadah, baik itu ibadah keluarga ataupun ibadah pelkat-pelkat, mulai dari PA sampai PKLU, kita akan menemukan 4 rumpun ini dalam bentuk yang sederhana, yang sebenarnya dapat kita kreasikan tanpa kita mengubah ke-4 rumpun yang sudah ada. Karena itu kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana untuk secara teknis kita membuat tata ibadah yang kreatif. Ibarat kita sedang memasak atau hendak memasak, tentu kita akan memerlukan bahan baku. Demikian juga dalam kita meramu tata ibadah kreatif. Kita perlu juga mengumpulkan bahan baku, lalu melakukan perencanaan, lalu melakukan pelaksanaannya. Apa saja yang dapat dan apa saja yang harus kita persiapkan? Tentu saja yang pertama pola tata ibadah. Pola tata ibadah kita adalah pola tata ibadah yang tertulis. Dan pola tata ibadah ini yang seperti saya jelaskan di awal tidak dapat berubah drastis karena ini sudah menjadi gaya beribadah umat. Hanya di bagian-bagian tertentu yang dapat kita kreasikan. Lalu hal yang kedua yaitu firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ditentukan sesuai tema atau mengikuti sabda bina umat yang sudah ditentukan? Lalu kemudian firman ini dapat dibacakan secara jelas dan ekspresif sehingga tidak terkesan itu membaca. Tidak terkesan hanya sambil lalu saja, tapi dihayati dengan benar, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda yang diterima umat. Lalu kemudian hal yang berikut, nyanyian. Nah, nyanyian ini adalah salah satu, bahkan kalau saya mau katakan bagian yang terpenting yang dapat menolong umat untuk dapat mengekspresikan isi hati mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu nyanyian yang dipilih adalah nyanyian yang tepat sesuai dengan tema. Dipilih dengan cermat, baik syairnya, baik melodinya, sehingga ibadah yang boleh berlangsung itu adalah ibadah yang senada, seirama, yang berkesinambungan, yang terdapat benang merahnya mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Dan nyanyian umat ini sebenarnya terdiri atas 2, himne dan nyanyian liturgis. Jika kita melihat secara keseluruhan nyanyian dalam ibadah hari Minggu, baik itu nyanyian himne maupun juga nyanyian liturgis, maka musik juga sangat berperan. Itu hal yang keempat. Musik sangat berperan untuk dapat membawa umat semakin menghayati. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana umat dapat menyanyi. Musik tidak boleh mendominasi. Musik berfungsi hanya mengiringi umat agar umat dapat bernyanyi dengan baik. Dan kemudian doa.
Ini juga sangat harus diperhatikan, bahwa jangan menggunakan kata aku atau saya, tapi gunakanlah kata kami. Isinya juga harus mampu mengungkapkan pergumulan umat. Alurnya harus sistematis supaya umat itu dapat mengikuti dan mengamininya. Bahasanya pun tertata dengan baik, maka bisa memakai doa yang tertulis atau written prayer. Dan doa itu harus disampaikan dengan jelas dan tenang. Jika memakai doa litani atau doa bertanggapan, pastikan bahwa bagian doa umat itu dipakai kalimat yang singkat dan jelas. Akan lebih baik jika respon itu memakai kalimat yang sama dan itu berulang-ulang. Dan agar tidak menjadi mekanik ketika mengucapkan doa tertulis, maka berikan kesempatan atau waktu pada umat untuk merenungkan tiap-tiap kalimat yang akan mereka ucapkan. Seperti contoh, doa tertulis yang baik, pelayan liturgi mengatakan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali bersalah di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Umat meresponi, Tuhan, kasihanilah kami. Ketika kami gagal mengasihi orang-orang yang Kau tempatkan di dekat kami, Tuhan, kasihanilah kami. Ketika kami gagal mengasihi orang-orang yang Kau tempatkan di dekat kami, sanak keluarga, rekan kerja, rekan sepelayanan, umat meresponi, Tuhan, kasihanilah kami. Ketika keegoisan kami membuat kami tidak peduli terhadap sesama, mencari aman diri sendiri, dan tidak tergerak untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. Tuhan, kasihanilah kami. Jadi pola yang sama itu diharapkan ada di setiap respon umat supaya umat semakin menghayati apa yang mereka ucapkan. Ibu-ibu yang terkasih, maka hal berikut ketika kita ada dalam rumpun yang ketiga, yaitu jawaban umat. Umat memberikan persembahan, ya, umat memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahwa kita bisa mengawalinya memberikan kreasi, bisa dengan menari sesuai dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Christine Mandang. Boleh tari-tarian yang digunakan asalkan itu tari-tarian yang sesuai dengan situasi. Ketika nyanyian persembahan, maka tari-tarian yang dipilih adalah tari-tarian yang memang itu membawa persembahan atau sebagai tarian penyembahan. Itu bisa digunakan. Saya akan memberikan contoh apa yang sudah dilakukan oleh KPKP GPIB Immanuel Depok yang mengawali persembahan dengan tari-tarian daerah yang dapat menggugah umat pada akhirnya memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan.
sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sakamangemo tanaman jauh mangemo milik leklako 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 sayang. Lalu hal berikut pada bagian pengutusan. Ya, bagian pengutusan di dalamnya ada warta jemaat. Seringkali warta jemaat dibawakan dengan cara yang kurang komunikatif. Mungkin kita bisa rubah itu dengan kita memberikan warta penekanan, tidak perlu panjang lebar, tetapi warta penekanan, warta jemaat yang komunikatif dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak hanya sekedar membaca, tetapi umat diingatkan bahwa mereka berperan dalam kehidupan ini, dipanggil dipakai Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan melalui tiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Masih dalam rumpun yang sama, yaitu pengutusan. Seringkali berkat hanya disampaikan melalui pendeta yang mengucapkan formulasi berkat. Kita bisa mengkreasikan itu dengan kita menyanyikannya. Pendeta yang menyanyikannya. Lalu kemudian diaminkan oleh nyanyian umat atau nyanyian liturgis itu. Amin. Saya juga akan memperlihatkan video yang sudah dilakukan juga dalam ibadah syukur HUT Pelkat PKP, di mana pada bagian berkat itu digunakan nyanyian sehingga umat benar-benar boleh meresapi dan menghayati berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka untuk mereka diutus Tuhan. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Si Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Dalam menyusun tata ibadah, kita membutuhkan beberapa hal. Ada perencanaan ibadah atau worship planning. Menurut John Lee,
dalam bukunya The Living Liturgy, dia memberikan sebuah model perencanaan ibadah yang sederhana namun efektif. Ia mengumpamakan proses perencanaan ibadah seperti orang yang merangkai sebuah kalung permata. Prosesnya terdiri atas 4 tahap. Proses yang pertama, pengumpulan bahan baku. Kita cari lagu-lagu yang sesuai dengan tema, bentuk doa yang akan dipakai, nats-nats Alkitab yang diperlukan. Lalu yang kedua, penyatuan atau integrity. Tentu untuk membuat kalung permata, bahan-bahan baku itu harus dihubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Umat itu harus merasakan bahwa bahan-bahan yang kita pakai itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tali yang mempersatukan semua bahan baku itu adalah tema ibadah. Karena itu, lagu-lagu yang disusun, nats Alkitab, ataupun doa yang dipakai itu harus sesuai dengan tema ibadah saat itu. Tema itu harus diketahui oleh umat supaya mereka dapat menyadari bahwa seluruh ibadah itu dibangun dengan dasar tema tersebut. Hal yang ketiga, pengarahan. Bahwa antara bahan baku satu dengan yang lain tidak cukup itu hanya terhubung dengan benang merah tema ibadah. Melainkan itu harus disusun sedemikian rupa agar ibadah berlangsung makin lama makin maju menuju arah tertentu. Jika tidak disusun dengan arah yang jelas, maka umat akan merasa ibadah itu berputar-putar saja di tempat dari awal hingga akhir. Hal yang keempat, pengaliran atau flow. Akhirnya kita harus memastikan bahwa kalung permata yang kita sudah buat itu terjalin mulus sehingga orang tidak bisa melihat benangnya, melainkan yang dilihat permatanya. Demikian juga dalam ibadah. Semua ritual atau rumpun-rumpun ibadah itu dibuat dengan mengalir, dibuat dengan lancar, membiarkan umat berpindah dari satu rumpun ke rumpun yang lain itu dengan mulus, tanpa gangguan. Pengumpulan bahan baku kita perhatikan dengan rinci ya, ibu-ibu ya. Sebelum kita mengumpulkan bahan baku yang cocok untuk ibadah, tentukan lebih dahulu tema ibadah. Tema ibadah ini pasti mengacu pada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Lalu kemudian tentukan juga konteks tata ibadahnya. Apakah tata ibadah yang akan kita buat ini tata ibadah minggu biasa atau dalam siklus Paskah, kalender gerejawi, siklus Natal. Apakah dalam tata ibadah itu ada perjamuan kudus atau baptisan atau sidi? Apakah dalam tata ibadah itu akan dirayakan HUT gereja, bulan keluarga, bulan Pelkes, atau tata ibadah yang lain, ibadah syukur HUT PKP misalnya? Semua ini akan menentukan bahan baku yang kita pilih. Lalu tentukan juga konteks jemaatnya. Siapa yang hadir? Misalnya ibadah peneguhan atau ibadah emeritus pendeta misalnya. Berarti yang akan banyak hadir adalah pendeta. Atau mungkin jika anak-anak mengikuti ibadah, kita bisa merancang agar anak-anak menyanyikan bagian lagu tertentu. Atau yang mungkin yang banyak hadir adalah orang lanjut usia.
Berarti pilihan lagu, penyajian musik, dan lain-lain itu harus disesuaikan. Berbeda juga kalau yang hadir itu ibu-ibu semua, atau bapak-bapak, atau gerakan pemuda. Itu berbeda lagi, harus disesuaikan. Kita harus melihat lagi bahwa konteks jemaatnya, siapa yang akan hadir dalam ibadah tersebut. Maka proses pengumpulan bahan baku ini kita harus memperhatikan, kita harus paham benar tema ibadah. Supaya tahu tujuannya apa sih, maksudnya apa yang hendak dicapai. Terkadang kita nggak memperhatikan hal ini, tetapi ternyata ini adalah hal yang sangat penting. Supaya pada akhir ibadah jemaat dapat mengetahui, mereka dapat memahami apa arti ibadah dan apa tujuan ibadah yang boleh dilaksanakan saat itu. Berdasarkan tema ibadah, konteks tata ibadah, pilihlah nats-nats yang dibutuhkan. Yang tentu saja itu harus berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya, tema tentang kasih Allah berarti carilah ayat-ayat yang berhubungan dengan kasih Allah. Banyak sekali dalam Alkitab. Lalu kemudian berdasarkan tema ibadah, lalu konteks tata ibadah, konteks jemaat, pilihlah sebanyak mungkin lagu yang cocok untuk dinyanyikan pada ibadah tersebut. Daftarkan semua alternatif lagu dan berilah tanda mana lagu yang dikuasai oleh jemaat dan mana yang belum. Kalau belum, perlu dilatih. Harapannya dalam sebuah ibadah, lagu baru atau lagu yang belum dipahami cukup 1 atau 2 saja. Karena tidak semuanya jemaat itu dapat bernyanyi atau cepat untuk menangkap sebuah lagu baru. Lalu kemudian, bacalah bagian Alkitab yang akan dikhotbahkan dan pikirkanlah bagaimana cara yang terbaik untuk menyajikan bagian Alkitab itu. Apakah cukup dibacakan saja atau dibacakan secara naratif, misalnya setiap tokoh dalam cerita Alkitab dibacakan oleh satu orang atau dapat divisualisasikan. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang menarik, yang sangat kreatif dan tidak monoton. Lalu tentukan jenis doa yang akan dipakai. Apakah doa spontan ataukah doa yang tertulis? Berarti kalau tertulis, carilah atau mungkin membuat sendiri yang sesuai dengan tema ibadah atau konteks tata ibadahnya. Nah, hal yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, penyatuan. Dari semua bahan baku yang sudah kita siapkan, mari kita mulai menyusun draft tata ibadahnya. Masukkan unsur-unsur tata ibadah tersebut pada tempatnya. Pastikan semua unsur yang dimaksudkan itu telah memiliki benang merah dengan tema yang ditetapkan. Jangan sampai terjadi unsur yang tidak berhubungan. Misalnya, temanya adalah kasihilah sesamamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kita bisa menggunakan nyanyian responnya, Gita Bakti 49. Kasih pasti lemah lembut, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Kita bisa pakai itu, ataupun tema-tema yang lain sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan. Lalu pastikan bahwa satu ritual dengan ritual berikutnya itu terhubung secara logis. Ini penting ketika pola tata ibadah seperti inilah yang kita gunakan. Bahwa setiap lagu yang dinyanyikan itu harus punya koneksi atau berhubungan dengan nats yang diucapkan sebelumnya. Contoh, pada bagian pengutusan.
pendeta menyampaikan sesuai dengan 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Umat meresponi sebagai nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Nah, jadi ada kesinambungan antara amanat pengutusan yang sudah disampaikan dengan nyanyian. Ini yang dimaksud dengan penyatuan. Adanya benang merah yang dapat dirasakan oleh umat. Atau contoh yang lain ketika dalam situasi pengakuan dosa. Di muka Tuhan Yesus, apakah setiap nyanyian pengakuan dosa harus pakai musik atau iringan? Mungkin bisa dipikirkan untuk bernyanyi di awal secara akapela. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ya, bisa seperti itu ibu-ibu. Lalu kemudian kalimat-kalimat yang ada dalam pengakuan dosa itu berkaitan dengan di muka Tuhan Yesus kita tersungkur, kita tunduk dalam penyesalan, kita mengaku di hadapan Tuhan. Nah, untuk mempermudah kita melihat bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya, ada baiknya jika nats-nats yang dipakai dan lagu-lagu yang dinyanyikan itu diketik lengkap dalam tata ibadah kita. Jika ada bagian-bagian liturgi atau tata ibadah yang hubungan antara ritualnya tidak jelas, jangan segan untuk mengganti nats maupun lagu atau rumusan doanya. Supaya benar-benar fungsi yang kedua ini tentang penyatuan, cara model menyusun tata ibadah ini boleh berkesinambungan. Lalu yang berikutnya tentang pengarahan, bahwa walaupun semua unsur itu dibuat berhubungan dengan tema, jika bisa jadi liturgi atau tata ibadah itu masih terasa menjemukan dan arahnya tidak jelas. Mungkin bisa sangat datar atau flat, tidak ada klimaks. Nah, karena itu kita juga harus memilih semua lagu yang misalnya dia berhubungan dengan tema kasih Allah. Nah, namun isi syairnya kurang lebih sama. Apabila jika semua dinyanyikan misalnya dengan nada dasar yang sama, gitu, atau semuanya memiliki birama 6/8, nuansa ibadah akan sangat monoton. Sebisanya kita juga pilih lagu yang dari beragam tanda birama atau sukat atau nada dasar, supaya itu juga semakin membuat ibadah itu menjadi sangat kreatif. Misalnya lagu Ku Beroleh Berkat, ada ya dalam Kidung Muda-Mudi ya. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, bisa seperti itu. Lalu di refrennya kan itu 4/4. Yesus yang selalu tinggal serta. Kita bisa pakai nanti di lagu berita anugerahnya. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku. Jadi kita sudah mendapatkan 3 tanda birama yang berbeda. Nah, atau nada dasar yang berbeda, itu akan membuat ibadah akan semakin
bergairah dan kreatif. Nah, dalam proses pengarahan kita juga menyusun kembali draft tata ibadah dengan memperhatikan perkembangan alur ibadah. Ya, sebaiknya karena ibadah kita itu adalah ibadah reflektif, meditatif, formal dan agung. Di bagian awal itu kita bisa sangat megah, kita bisa sangat agung memuliakan nama Tuhan. Lalu mulai dalam pengakuan dosa, grafiknya mulai menurun, lalu kemudian mulai setelah khotbah naik lagi, dan pada bagian pengutusan kita mendapatkan sesuatu yang klimaks. Nah, itu harapannya, pengarahannya ke arah itu. Lalu kemudian pengaliran, hal yang terakhir Bapak Ibu. Pengaliran, bahwa suatu ibadah yang baik itu mengalir secara mulus. Sangat penting juga sebenarnya. Tidak perlu untuk pelayan liturgi atau pendeta mengajak umat, mari kita bernyanyi nyanyian pengutusan. Mungkin ada baiknya biarkanlah itu mengalir, sehingga umat tidak merasa bahwa ada perpindahan satu ritus ke ritus yang lain. Tetapi semua itu dibuat mengalir, tidak ada komando. Mungkin pada bagian awal saja, ketika pelayan liturgi mengajak mari kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Tapi selanjutnya biarkan itu mengalir sehingga perubahan-perubahan antara rumpun menghadap Tuhan, lalu pemberitaan firman, lalu jawaban umat dan juga pengutusan itu tidak terlihat ada perbedaan-perbedaan, tetapi semuanya boleh mulus, semuanya boleh mengalir. Pada akhirnya yang disenangkan itu bukan umat, tapi yang disenangkan atas semua ibadah yang boleh diselenggarakan itu hanyalah Tuhan. Baik ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu ada tips cara menyusun tata ibadah yang kreatif yang boleh saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi, semoga ini dapat membuat kita semakin bersemangat dalam kita menyusun tata ibadah yang kreatif. Semuanya kita lakukan bukan untuk kebesaran dan kehormatan kita, tapi semua yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita.